Sepertinya Suzuki sudah mulai bangkit kembali nih guys. Terkait kabarnya beberapa rumor yang membicarakan ya bahwa Suzuki Motor Indonesia itu akan segera menstop produksinya. Namun ternyata itu salah, karena beberapa minggu yang lalu gua sempat membuat video ini ya terkait masalah Suzuki Motor Indonesia yang kabarnya akan tutup ya atau stop produksi beberapa produk motornya yang ada di Indonesia. Cuman itu salah. Nah, ternyata ada kabar mengejutkan dari Suzuki yang memproduksi produk terbaru dari versi sportnya gitu ya, yaitu Suzuki Gixxer SF 155. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gua akan membahas motor ini ya. Jadi memang motor ini merupakan bisa dibilang pesaing dari Yamaha R15 ya, karena cc-nya sama yaitu 155 cc. Seperti apa motornya dan bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya? Oke, langsung saja kita simak video sampai habis. Jangan lupa sebelum lanjut ke pembahasan intinya, silakan teman-teman dukung channel gua dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel otomotif gua ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait masalah pembahasan sepeda motor dan beberapa review terkait motor terbaru dan juga beberapa berita otomotif penting yang lainnya yang sama dengan sepeda motor juga. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan intinya. Let's go. Nah guys, jadi Suzuki Gixxer SF 155 ini merupakan produk terbaru dari Suzuki Motor ya. Cuman sayangnya memang Suzuki Gixxer 155 ini produksi Eropa atau bukan diproduksi Indonesia. Cuman yang jadi pertanyaan ialah, akankah Suzuki Gixxer SF 155 ini akan masuk ke Indonesia? Nah, bisa jadi memang ini nantinya jika Suzuki Motor Indonesia yang mendengarkan beberapa konsumen ya mungkin ingin yang menyukai motor ini ya untuk dimasukkan ke Indonesia, bisa jadi motor ini akan masuk ke Indonesia guys. Karena kalau di luar negeri sana itu kalau untuk motor sport ya khususnya itu nggak ada yang cc segitu, artinya nanggung gitu loh. Kalau di Indonesia itu adanya kan 150 dan juga 250 cc. Kalau di Eropa ya atau di beberapa negara yang lainnya itu di sana masuknya, contohnya di Thailand ya, di Asia itu di Thailand. Jadi kalau di sana motor sport itu cc-nya nanggung gitu ya. Artinya nggak ada 150, justru malah downgrade menjadi 125 cc. Secara desain bodi itu sama persis. Kemudian kalau untuk yang 260 cc itu adanya di Indonesia. Kalau di Thailand atau di beberapa negara Eropa di sana itu justru cc-nya malah lebih gede, yaitu 300 cc. Makanya kalau dari contoh ya, kita ngambil motor 250 cc, kalau di Indonesia kan ada Yamaha R25 gitu ya, ada Kawasaki Ninja 250 gitu. Kalau di sana itu namanya beda, yaitu Yamaha R3 dan juga Ninja 300. Jadi sesuai dengan cc-nya. Makanya ini kok beda gitu loh, artinya produk luar negeri cuman kok cc-nya 155. Nah, akankah motor ini nantinya akan masuk ke Indonesia? Nah, kita tunggu saja gitu ya. Oke, jadi kita bahas sedikit terkait motor ini ya, Suzuki Gixxer SF 155. Kalau dicuplikan video awal tadi kan itu GSXR 150 gitu, artinya beda gitu. Karena memang GSXR 150 ini benar-benar murni namanya motor sport gitu ya, jadi sport banget gitu. Kalau yang keluarga Gixxer SF ini masuknya ke sport touring gitu ya, karena secara desain memang memakai fairing gitu ya, layaknya motor sport. Cuman kalau untuk kita melihat dari segi bagian stangnya gitu ya, itu sedikit masih ada rada tinggi gitu, artinya bukan stang underyoke, berbeda dengan yang GSXR 150 nya itu benar-benar murni motor sport gitu ya, meskipun cc-nya lebih kecil yaitu 150 cc gitu. Cuman kalau secara desain memang Gixxer SF 155 ini mirip sang kakaknya, yaitu Gixxer SF 250 gitu ya. Justru kalau yang Gixxer SF 250 ini sudah masuk ke Indonesia, itu juga ada beberapa konsumennya ya, memang terlihat jarang ya kalau untuk Suzuki ini, karena memang ya tahu sendirilah gitu ya, kalau masyarakat Indonesia itu khususnya para konsumen otomotif motor gitu ya, yang menyukai motor 250 cc gitu ya minimal ya, itu mereka paling penting yang dicari itu biasanya dari segi suaranya kayak gitu. Pengalaman pada Honda CBR 250R itu yang terakhir produk lokal yang ada di Indonesia ya, itu justru harganya dulu juga cukup lumayan mahal, itu bisa mencapai 55 juta. Cuman sayangnya itu benar-benar anjlok dari Honda, bahkan sudah stop produksi. Bahkan motor ini sampai sekarang juga masih ada sih konsumennya, artinya motor-motor simpanannya gitu ya, itu harganya lebih murah banget, harga secondnya jatuh banget. Pun dulu awalnya itu bisa mencapai 55 jutaan. Itu kenapa? Karena hanya satu silinder saja, sedangkan dulu itu pas tahun-tahun segitu ya, mungkin 2015an lah, itu sudah ada pesaing yang lebih
mungkin kalau dilihat dari secara tampilan ataupun dari segi mesin gitu ya, itu memang lebih unggul di pabrikan sebelahnya, yaitu Kawasaki Ninja 250 dan juga Yamaha R25. Nah, pada waktu itu memang kedua motor ini pesaing berat dari Honda CBR 250R ini. Nah, kemudian Honda ini mengupgrade ulang ya dengan mengeluarkan produk terbarunya yang justru sekarang malah merajai di kelas 250 cc, bahkan beberapa kali menjuari Asian Road Race ya, itu Honda CBR 250RR. Ini merupakan versi, bisa dikatakan versi tertinggi untuk saat ini di kelas 2 silinder 250 cc produk Jepang. Nah gitu, jadi pengalaman balik lagi ke Suzuki ya. Jadi kalau Suzuki yang 250 Gixxer SF tadi itu juga memang sudah ada beberapa konsumennya di Indonesia, cuman ya mungkin memang konsumennya ini kenapa jarang peminat dari Suzuki, padahal kalau secara kualitas ya Suzuki itu bagus banget loh, dari jenis materialnya gitu, dari segi durabilitasnya maupun kualitas mesinnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Cuman karena minusnya di desainnya gitu ya, nggak tahu kenapa Suzuki ini kalau membuat motor ini kayaknya nanggung gitu loh. Jadi mungkin targetnya memang bukan orang luar, bukan orang Indo ya, cuman kan kalau yang dipasarkan di Indonesia kalau bisa ya mendengarkan konsumen di Indonesia lah. Mungkin dari segi contohnya kalau yang 250 cc ya mungkin dari Suzuki bisa mengeluarkan yang 2 silindernya alias bener-bener murni motor sport gitu ya. Ya mungkin kalau yang versi touringnya memang ya boleh lah, mungkin tidak memakai harus 2 silinder saja. Yang penting kan ya kalau bisa dengan beberapa produk yang lainnya gitu ya, kalau bisa ya mendengarkan konsumen Indonesia. Salah satu contohnya yaitu menggunakan mesin 2 silinder kayak gitu guys. Terus kalau sekarang dari beberapa desainnya itu jauh banget ketinggalan gitu ya dengan beberapa rivalnya, diantaranya ada Yamaha R25 yang terbaru gitu ya, bahkan Yamaha R25 yang terbaru yang baru saja di launching oleh Yamaha Eropa sana, yaitu Yamaha R3. Itu kabarnya akan masuk ke Indonesia tidak akan lama lagi, cuman namanya ganti ya menjadi Yamaha R25 nantinya. Nah balik lagi ke Suzuki ya, jadi untuk Gixxer SF yang 250 di Indonesia itu ada. Nah yang 155 cc ini akankah masuk ke Indonesia? Nah kita tunggu saja ya. Biasanya kalau ada yang versi tertingginya itu 250 cc nya masuk ke Indonesia, biasanya kalau yang di kelas bawahnya pasti juga akan masuk ke Indonesia. Apalagi cc-nya ini ada pesaingnya juga di Indonesia, yaitu 155 cc. Yang pesaingnya yaitu Yamaha R15, yaitu sama-sama 155 cc. Kalau dari Honda itu ada Honda CBR 110R, cuman kan cc-nya beda sedikit ya, artinya beda 5 saja kayak gitu. Nah untuk ngomongin masalah desainnya memang mirip banget dengan sang kakaknya, yaitu Suzuki Gixxer SF 250 ini memang mirip ya dengan sang kakaknya yang 250 cc itu. Cuma memang kalau kita lihat dari segi velgnya memang sedikit ya kurang keker lah gitu, namanya motor sport ya di kelas 150 cc-an gitu ya, artinya beda dengan yang lebih gedenya yang 250 cc nya, tapi masih menggunakan apa namanya untuk bagian shock depannya, yaitu masih menggunakan shock teleskopik biasa, belum menggunakan upside down. Sedangkan sekarang itu kalau motor-motor sport khususnya dengan cc minimal 150 itu sudah menggunakan shock dengan upside down gitu, jadi biar kelihatan keker gitu ya, tidak menggunakan shock teleskopik biasa kayak gitu. Nah kemudian untuk dari segi swing arm belakang juga masih menggunakan swing arm batang biasa, jadi mirip dengan yang CBR 150R gitu. Kalau Yamaha R15 itu kan sudah menggunakan swing arm banana, jadi layaknya moge look gitu ya, jadi kelihatan keker kayak gitu. Kemudian dari segi tampilan depannya memang jatuhnya memang ini sport touring gitu, bener-bener bukan pure motorsport gitu ya, artinya ya bisa membedakan lah mana yang benar-benar motor sport dan juga motor-motor sport touring kayak gitu. Jadi dilihat dari stangnya saja itu sudah beda, artinya sedikit lebih ke atas, kemudian dari fairingnya juga tidak terlalu aerodinamis kayak gitu. Jadi visornya ini atau windshieldnya sedikit ke bawah gitu. Kalau sedangkan motor sport yang murni contohnya seperti saudaranya yaitu GSX-R 150 itu kan untuk bagian visornya atau windshield itu kan ke atas banget, artinya aerodinamis banget. Nah, jadi layaknya motor sport 150 cc kayak gitu. Kemudian untuk masalah konsumsi bahan bakar nih yang sesuai dengan thumbnailnya gitu ya, kenapa bisa mencapai 600 km. Nah ini nih biasanya orang Indo itu kalau motor gitu ya, itu yang dicari biasanya dari segi konsumsi BBM-nya. Nah jadi Gixxer SF 150 ini sungguh irit luar biasa. Itu kan kapasitas tangkinya itu 12 liter. 12 liter itu bisa mencapai 600 km, bisa kalian bayangkan ya, 600 km itu lumayan jauh ya, dengan konsumsi BBM itu 12 liter, artinya itu irit loh kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya kayak gitu. Berarti kan kalau
teman-teman kalkulasikan gitu ya, itu irit motor ini. Artinya 155 cc biasanya itu masih cocok menggunakan bensin sejenis Pertalite kayak gitu. Jadi ya memang tergantung kompresinya sih. Biasanya kalau Suzuki itu rata-rata kompresinya gede. Contohnya kayak Satria F ya. Satria F itu meskipun cc-nya 150 cuman mesinnya ini gede gitu ya kompresinya. Artinya harusnya sih menggunakan pertamax kayak gitu ya. Nah, jika Suzuki Gixxer SF155 ini akan masuk ke Indonesia, biasanya kalau tujuan utama orang yang nantinya akan membeli biasanya tujuannya dari segi konsumsi BBM-nya, karena memang tergolong irit kayak gitu ya. Kalau ngomongin masalah harga, nah ini memang murah nih ya, karena di situ di website tersebut gua baca ya, itu hanya 20 jutaan saja. Itu kalau dirupiahkan. Apabila mungkin nantinya masuk ke Indonesia, ya mungkin kalau ada yang namanya pajak, ya cukai dan yang lainnya, mungkin bisa mencapai 30 jutaan. Artinya sama aja gitu dengan yang saudaranya itu Suzuki GSX-R 150 kayak gitu guys. Ya mudah-mudahan aja jika nanti memang ini beneran masuk ke Indonesia, artinya Suzuki akan bangkit lagi nih. Jadi benar-benar tidak terpuruk kayak gitu ya. Karena saat ini Suzuki itu sangat gimana ya, kalau dilihat itu penjualannya sangat minim kayak gitu loh, bahkan tidak mencapai 1%. Beda dengan yang rivalnya seperti Yamaha, Honda gitu dan Kawasaki. Itu mereka setiap tahunnya ya, gua baca di artikel otomotif itu Honda CBR 150R dan juga Yamaha R15 itu bisa mencapai 20% itu target per tahunnya. Nah kalau Suzuki itu hanya 1% saja, itu kurang kayak gitu guys. Artinya memang sangat merosot gitu penjualan Suzuki. Bahkan dari beberapa dealer yang ada di Indonesia itu sudah tutup loh. Banyak kan ada yang bekas dealer Suzuki tiba-tiba dari toko apa kayak gitu. Jadi memang kelihatan banget lah Suzuki ini gimana ya, merosot banget penjualannya. Jadi ayolah bangkitlah sesuai dengan tagline iklanmu, yaitu Suzuki nyalakan nyalin ya, kayak gitu. Apakah mentang-mentang di MotoGP juga sudah tidak ikut Suzuki, nah terus makin kesini makin merosot, ya kalau bisa jangan seperti itulah. Ayo Suzuki Indonesia bangkit kembali. Jangan lupa di sini masih banyak konsumenmu yang menunggu gitu loh, kehadiran beberapa produk yang Suzuki persembahkan untuk masyarakat Indonesia yang mencintai produk-produk Suzuki. Salah satunya itu Suzuki Gixxer SF 155. Kita tunggu saja deh apabila mungkin masuk ke Indonesia. Kalau bisa ya dimasukin aja, karena pasti ada aja tetap yang ingin membelinya, karena ini jatuhnya sport touring kayak gitu. Biasanya kalau sport touring itu teman-teman jika membelinya nggak harus yang namanya mengutamakan suara, yaitu 2 silinder, karena dari cc-nya pun hanya kecil yaitu 155 cc. Jadi buat apa harus silinder banyak-banyak kayak gitu. Karena apalagi kalau motor sport touring itu biasanya ngambilnya untuk torsinya saja, bukan untuk speednya kayak gitu guys. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait masalah pembahasan dunia permotoran, review motor, balap motor, dan juga beberapa keluaran produk terbaru dari channel Gusto Motor ini. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ciao.